Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita lanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran ayat 104 sampai 109. Pada bagian pertama, yang di paragraf ini diberi judul oleh penulis Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar wa Ta'kidun Nahyi 'anit Tafarruq. Amar ma'ruf nahi mungkar dan penegasan tentang larangan berpecah belah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummah. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang, umat, yad'una ilal khair, yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di, dari sesudah ma ja'ahumul bayyinat, datang kepada kalian keterangan yang jelas, wa ulaika, dan mereka itulah lahum, bagi mereka adzabun azim, azab yang berat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, mengapa kalian kafir setelah beriman? Fadzuqul adzab, maka rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, disebabkan oleh apa yang telah kalian kafirkan atau kalian ingkari. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah, berada di surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga itu kekal abadi, selamanya. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidaklah berkehendak mendolimi siapapun di seluruh alam.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Inilah ayat-ayat yang mulia sebagai kelanjutan pembahasan sebelumnya ya. Kita akan amati sebentar ya tentang tinjauan dari sisi kosakatanya. Pada ayat 104 Allah Ta'ala memberikan perintah bukan dengan fi'il amr, tetapi di sini menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang berarti sedang ataupun yang akan datang, dan ditambahkan lam amr wal ya, lam yang disukun ini adalah lam yang menunjukkan perintah. Hendaklah kalian ada. Nah, kata-kata minkum ini para ulama berbeda pendapat ya. Sebagian besar memberikan makna bahwasanya min dari itu litab'id, memiliki makna sebagian. Jadi kalau makna tab'id berarti hendaklah ada sebagian di antara kalian. Sehingga kalau ulama yang mengartikan min sebagian, maka berarti berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah menunaikan, maka gugurlah kewajiban itu pada sebagian yang lain. Itu makna min yang mengandung arti tab'id, sebagian. Tetapi kalau makna min adalah lil ilsaq atau lil jam'i atau lil jami' ya, untuk memiliki makna keseluruhan, maka memiliki makna konsekuensi adalah dakwah itu hukumnya fardu ain, kewajiban yang harus dipikul oleh setiap orang muslim. Nah, inilah perbedaan yang ada di antara ulama, antara apakah dakwah itu fardu ain ataukah fardu kifayah. Yang kalau kita korelasikan dengan surat Al-Asr, yang itu juga mengandung makna dakwah ya, memberikan nasihat. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada pada kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan yang memberikan nasihat, memberikan tausiah dalam bil haqq, kebenaran ataupun kesabaran ya. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itulah dakwah itu ya. Jadi kalau kita tidak berdakwah, tidak memberikan saling nasihat dalam kebaikan atau kesabaran, maka kita termasuk orang yang merugi. Kalau kita korelasikan dengan ayat surat Al-Asr, berarti dakwah ini berbasis individu ya. Semua kita punya kewajiban itu, walaupun levelnya berbeda-beda ya. Ada yang mampu berdakwah secara terang-terangan dalam bentuk jabatan ya, atau dalam bentuk kewenangan. Ada yang hanya mampu menyampaikan dakwah secara lisan, dan ada yang dengan hati saja. Nanti ada hadis yang kita sebutkan ya. Kemudian apa kriteria perintah umat yang diseru di dalam ayat ini? Hendaklah kita semua menjadi umat yang memiliki kualifikasi yad'una ilal khair, mendakwahkan kepada kebajikannya. Al-khair, al-khair adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh seluruh manusia. Ada juga yang bermakna lebih sempit dari itu, tapi makna seluas-luasnya seperti itu ya. Sedangkan yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah, ma'ruf di sini adalah kebaikan menurut sudut pandang syariat, aturan yang dibuat oleh syariat. Wa yanhauna 'anil munkar, munkar ini kebalikan daripada ma'ruf. Kita diperintahkan
untuk mendakwahkan segala macam kebajikan dan memerintahkan yang ma'ruf, yang dianggap baik oleh pandangan syariat, dan mencegah dari perbuatan mungkar yang dipandang buruk oleh syariat. Dengan itulah kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung, al-muflihun, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah larangan kepada kita semuanya untuk bercerai-berai, berselisih sesudah datang keterangan yang jelas, bukti-bukti tentang kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quran yang didapatkan oleh orang-orang pada saat itu. Apa yang menyebabkan mereka masih bercerai-berai ya? Ini masih kelanjutan daripada ayat-ayat yang sebelumnya ya. Kalau ada perbedaan ataupun perselisihan dan percerai-beraian, maka diancam dengan azab yang berat, azab yang pedih ya. Persesuaian atau munasabatul ayat-ayat ini kedudukannya sebagai penjelas keterangan dari ayat sebelumnya. Ayat yang sebelumnya berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Berpegang teguh kepada tali agama Allah dijelaskan oleh ayat ini. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Jadi bentuk implementasi perwujudan daripada berpegang teguh kepada agama Allah itu dijelaskan dalam bentuk perintah menjadi umat dengan kriteria yang disebutkan di ayat 104 tadi. Sedangkan wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai, itu ditegaskan lagi, dijelaskan oleh ayat yang ke-105-nya wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Nah, inilah kaitannya dua ayat ini sangat kuat dengan ayat yang sebelumnya ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan agamanya, melarang kita berpecah belah dan berselisih. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang jalan atau bentuk keberpegangan, bagaimana caranya kita berpegang kepada Al-Quran dan agamanya, yaitu dengan dakwah kepada kebaikan, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bisa kita lihat dalam sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia, yang sebelumnya Indonesia berlatar belakang keyakinan, kepercayaan, ada animisme, dinamisme, ada Hindu, ada Buddha, kepercayaan kepada dewa-dewa dan lain-lain. Nah, melalui dakwah yang telah dilakukan oleh para duat, ada yang mengatakan dari Arab mampir dulu ke India dan seterusnya sampai ke kita lewat perdagangan dan juga lewat jalur dakwah bil hal. Nah, jadi dengan dakwah itulah contoh ataupun sarana yang konkret dalam rangka supaya umat manusia ini bisa mendapatkan hidayah, dan akhirnya ketika sudah masuk Islam mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan syariat agama ini. Dakwah ini berarti mengingatkan kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, menuntun kepada Islam dan menjaga diri dari bentuk-bentuk penyimpangan dan kesesatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat, menuntun dan memberi petunjuk kepada individu-individu umat, memperbanyak anggota pengikut umat yang beriman kepada dakwah Islam, membentuk ikatan solidaritas dan saling membantu di dalam setiap usaha yang bersifat peradaban,
yang bisa menciptakan kekuatan, kemajuan, dan kemuliaan. Telah dibuktikan dalam sejarah bagaimana eksistensi dakwah Islam itu bisa menjelma menjadi masyarakat madani yang ada di Madinah ya. Itu adalah merupakan masyarakat yang dibentuk lewat dakwah risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada fase Mekah ataupun dilanjutkan pada fase Madinah. Fase Mekah fokus kepada perbaikan akidah keimanan, sementara di fase Madinah ini fokus kepada pembentukan daulah Islamiyah, eksistensi kaum muslimin dalam bentuk institusi pemerintahan yang bisa menerapkan segala macam syariat Islam. Kalau di Mekah karena belum menjelma menjadi institusi, maka hanya sebatas kaitannya hablum minallah, kaitan ibadah-ibadah mahdhah, kaitan dengan keimanan. Nah, tapi kalau sudah eksis dalam bentuk pemerintahan, maka ini bisa menerapkan syariat secara utuh. Dalam bentuk hablum minannas, ada bab muamalah, ada bab yang kaitannya dengan hukum-hukum dan lain-lain, itu eksis di Madinah dengan ikatan solidaritas kaum muslimin, baik itu Ansor ataupun Muhajirin. Dan juga ada perjanjian damai dengan orang-orang non-muslim ya. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis terkenal dari Nu'man bin Bashir, yaitu mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'alahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Muttafaqun alaih. Perumpamaan kaum mukminin di dalam sikap mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan sebuah tubuh. Jika ada salah satu anggotanya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya sama-sama ikut merasakannya dengan cara tidak bisa tidur dan demam ya. Bisa hari adalah begadang ya. Bagaimana kalau kita dalam kondisi sakit ya, tidak bisa istirahat, walaupun nggak bisa bergerak apa-apa, tapi nggak bisa terlelap, dan juga demam ya, panas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah satu anggota tubuh kita kena duri atau batu kesandung ya, maksudnya kaki kita kesandung batu atau kena pisau dan lain-lain, maka ada solidaritas dari tubuh kita yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran yang sangat real bagaimana persaudaraan umat Islam seharusnya ya, idealnya. Tetapi kenyataannya fakta saat ini ya, antara kelompok satu muslim dengan kelompok muslim yang lain itu, kalau yang satu disakiti, yang lain diam saja, yang satu dibubarkan, yang lain malah bersyukur ya, misalnya gitu ya. Ini sebuah gejala yang tidak sehat ya di kalangan kita, lepas dari perbedaan-perbedaan sudut pandang ya, karena kita masing-masing kelompok kaum muslimin ini memiliki skala prioritas yang berbeda-beda dalam berdakwah ya. Ada yang fokus dakwanya kepada penguatan akidah, ada yang fokus dakwanya penguatan dalam bab ibadah, ada yang fokus dakwahnya penguatan untuk memakmurkan masjid, mendirikan sholat, ada yang fokus dakwahnya untuk penguatan ekonomi, ada yang berdakwah lewat jalur politik pemerintahan. Semuanya tujuannya baik. Kalau bisa sinergis antara seluruh komponen masyarakat, alhamdulillah, ini yang diharapkan ya. Tapi faktanya, karena sudah kita jelaskan ya ayat-ayat sebelumnya, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab tidak rela melihat orang-orang Muslim ini bersatu dalam bendera Islam, maka ada saja provokasi di sana sini yang menjadikan satu sama lain saling curiga, saling jegal menjegal, saling menjatuhkan di antara kaum muslimin ya, di antara kita semuanya, sehingga tidak ada yang namanya ukhuwah secara terpadu yang digambarkan sebagaimana hadis ini ya. Ini PR kita semuanya. Begitu pula hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim juga, hadis yang sahih, dan juga diceritakan Imam Tirmidzi, An-Nasai dan yang lain-lain dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin satu
bagi orang mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang antara bagian-bagiannya saling menguatkan. Jadi saling memperkokoh. Kalau ada bangunan tidak stabil, maka ini akan menyebabkan roboh. Apalagi kalau bangunannya besar, tingkat tinggi, maka akan menjadi roboh apabila ada satu sisi yang tidak kokoh ataupun yang rapuh ataupun mungkin kena gempa misalnya ya, maka akan menjadi robohnya bangunan ini. Inilah gambaran yang juga sangat real diberikan nasihat kepada kita semuanya. Orang mukmin yang tadi seperti satu tubuh, yang sini seperti satu bangunan. Bangunan ini Masya Allah ya, tidak harus saling mengklaim. Yang luar tidak merasa yang paling berjasa, yang dalam ada besinya, ada batunya tidak kelihatan, justru yang memiliki kontribusi yang bagus ataupun yang signifikan tapi nggak terlihat. Yang terlihat di luar hanya catnya saja atau hanya warna-warninya saja yang dilihat indah, tapi justru yang memberikan kontribusi signifikan justru yang tidak dilihat. Nah, kita juga dalam berorganisasi begitu. Tidak hanya pimpinan yang tampil ke sana ke sini yang punya atau merasa berjasa, tapi justru anggota-anggota yang ikhlas yang berada di balik panggung atau di balik pintu atau berada di balik layar itu justru yang berjasa signifikan dan tidak perlu diekspos. Nah, ini semuanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar ada sebagian dari mereka mengambil spesialisasi. Jadi kalimatnya di sini berarti penulis lebih condong litab'ita dia, sebagian, bukan keseluruhan ya. Ada yang punya spesialisasi sebagai dai yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itu orang-orang yang sempurna dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ya. Ada sebagian kita organisasi kaum muslimin yang fokus untuk amar ma'ruf, silahkan. Ada sebagian yang lebih fokus untuk nahi mungkar, silahkan ya. Tapi yang fokus nahi mungkar ini risiko ya, sehingga ya ada kekuatan sana sini yang merasa terusik dan akhirnya risikonya ya pihak-pihak tertentu merasa tidak jenak dan membuat segala macam rekayasa dan dibubarkan ya. Nah, inilah ya, masing-masing punya risiko. Inilah risiko perjuangan ya. Jadi yang fokus ke amar ma'ruf silahkan, risikonya lebih kecil. Tapi kalau yang nahi mungkar ini risikonya lebih berat. Nah, semuanya harus sinergis ya. Semuanya harus saling menopang kekuatan, tidak boleh saling melemahkan. Hadis ini seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan dari Abu Hurairah, bahwasanya ada hadis yang sangat terkenal. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangannya, dengan tenaganya, dengan jabatannya, dengan wewenangnya. Jadi ini dalam bentuk kontekstual saat ini, ingkarul mungkar, merubah kemungkaran dengan tangan, itu dalam bentuk kekuatan, kekuasaan ataupun wewenang ya. Apapun tingkatan kita, apakah wewenang tingkat RT, tingkat RW, atau lebih tinggi sampai presiden lah ya. Saya dapat cerita dari takmir masjid yang kasihan berada di perumahan. Ada proyek takmir masjid untuk membuat pondok tahfidz Quran. Berada mepet di perumahan, tanahnya, tanah wakaf ini ya. Sudah dibangun,
walaupun belum finishing ya, tapi sudah lantai 2. Nah, gara-gara ada perubahan kepemimpinan ketua RT sehingga di stop, tidak ada akses. Jadi pagar perumahan tidak dibolehkan untuk membuat pintu atau akses yang mengkoneksikan antara lahan wakaf ini dengan perumahan ini, padahal mepet masih dia. Gara-gara itu tadi ya, ketua RT bisa menggagalkan proyek pondok pesantren tahfidz. Padahal saya belum tanya pasti ya, tapi saya yakin-yakinnya ketua RT-nya juga muslim. Karena di situ memang mayoritas muslim ya. Saya yakin, saya belum tanya, tapi saya pasti bisa memastikan, yang sangat yakin ketua RT-nya juga muslim. Tapi mengapa tidak mendukung proyek amal kebaikan ya? Kalau dia mendukung kan dia dapat amal jariah kan? Kebijakan yang baik untuk mendukung kebaikan, berdirinya proyek kebaikan, maka yang membuat kebijakan mendapatkan aliran pahala, nggak terputus. Loh, malah ini di-stop kan rugi dunia akhirat. Nah inilah ya, merubah kemungkaran dengan tangan ini sangat signifikan, sangat penting sekarang ini ya. Mulai dari level RT tadi sampai kelurahan, sampai kecamatan, kepala daerah, sampai tingkat presiden sana. Nah itu ya, kalau di Jakarta sana dulu zamannya Pak Anies Baswedan awal-awal dulu ada diskotik besar ya di hotel lantai berapa itu ya. Itu para penceramah kiai sudah berceramah berapa kali, mungkin ribuan ya, tapi tetap eksis saja diskotiknya. Nah, tapi pada saat Pak Anies awal-awal dulu, pemerintah langsung memberikan instruksi kepada dinas terkait supaya tidak memperpanjang izin operasionalnya. Nah, jadi langsung ditutup itu, nggak pakai menunggu lama. Nah, itulah saktinya ya kepala daerah, dakwah bilhal dalam bentuk dakwah ingkar mungkar biliyad dengan kekuasaan seperti itu. Kalau dibiarkan kekuasaan ini oleh orang-orang atau diberikan kepada orang-orang yang tidak paham Islam, yang oportunis, yang tidak pro kepada kebaikan, ya maka rusak negara ini ya. Kalau orang-orang muslim tidak terlibat dalam kebijakan ya, pengambil kebijakan, maka akan dikuasai segala macam bentuk kewenangan itu oleh orang-orang yang tidak berpihak kepada Islam. Inilah ingkar mungkar dalam bentuk tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kita tidak mampu merubah dalam bentuk tangan, maka dengan lisan, dengan nasihat. Lisan di sini termasuk tulisan. Nah, tulisan ya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Jihad yang paling utama itu adalah kalimat nasihat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Apakah langsung berhadapan, atau kalau tidak ada akses maka kadang-kadang bisa dengan surat terbuka ya, atau barangkali membuat konten di media sosial sehingga sampailah nasihat itu kepada pemerintah misalnya ya. Silahkan, ini caranya berbeda-beda ya, tergantung situasi kondisi. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika taful iman, itu adalah selama-lamanya iman. Ada hadis lain, walaysa wara dzalika minal iman. Kalau dengan hati saja dia tidak mau mengingkari kemungkaran, maka sudah tidak ada keimanan dalam dirinya. Karena semua dalam hati itu mau ya, maksudnya mampu semua dalam hati ya, tinggal mau apa tidak mengingkarinya. Kalau dengan hati sudah tidak mau, maka konsekuensinya tidak ada keimanan lagi dalam dirinya. Maksudnya tidak sempurna keimanannya ya. Kemudian juga dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, diantaranya riwayat dari Hudzaifah ibn Yaman bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanahawunna 'anil munkar." Hendaklah sungguh kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Au la yushikanallahu au yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu,
Karena Allah Ta'ala akan segera menurunkan siksaan darinya kepada kalian. Jadi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hampir-hampir Allah akan menimpakan siksa kepada kita semuanya. Tsumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalian memanjatkan doa kepadanya, namun dia tidak memperkenankan doa kalian tersebut. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Keterangan singkat dari hadis ini, idza tawaqqaftum 'anil amri bil ma'ruf, kalau kalian berhenti dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, faqad iqtarabtum min an yursilallahu 'alaikum adzaban min indihi, maka Allah Ta'ala hampir-hampir ya, sudah dekat waktunya untuk mengirimkan azab dari sisinya. Iqaban lakum ala dzalik, sebagai bentuk sanksi kepada kalian terhadap kalian karena meninggalkan dakwah tersebut. Wa mubalaghatan fil uqubah lakum, dan memaksimalkan sanksi untuk kalian. In ta'utumullaha, yaitu apa dampak lainnya kalau kalian berdoa pada Allah mengangkat supaya Allah mengangkat, menghilangkan azab tersebut, tapi tidak diijabah. Ya, itulah pengaruh daripada kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan dakwah, maka ada wuku'ul azab, ya, ada terjadinya azab kepada manusia semuanya. Para salafus soleh, generasi terdahulu, ya, umat Islam terdahulu yang soleh, tidak pernah lemah semangat di dalam menunaikan kewajiban yang satu ini, dan mereka tidak pernah merasa takut kepada celaan orang yang suka mencela. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar, ya, pada saat beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin Amirul Mukminin, ya. Dia mengatakan, jika kalian melihat pada diriku suatu kebengkokan, kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, maka luruskanlah. Lalu ada salah seorang penggembala unta berdiri dan berkata, jika seandainya kami melihat pada dirimu suatu kebengkokan, maka kami akan meluruskan dengan pedang-pedang kami. Ya. Ini kan kalimat begitu tegas, ya, kepada kepala negara, kepala pemerintahan. Dan Umar nggak tersinggung, biasa saja, ya. Ini bukan berarti ancaman ataupun penghinaan, pencemaran nama baik, enggak, ya, biasa saja Umar. Fair, ya, objektif dalam menerima kritik yang pedas dari rakyatnya seperti ini. Ada yang lainnya pada saat Umar berpidato, ya, isma'u wa'u, dengarkanlah dan perhatikan. Nah, maka ada ibu-ibu yang dengan beraninya mengatakan la nasma'u, kami nggak mau dengar wahai Umar. Jadi coba kita perhatikan, ya, kalau ada presiden pidato terus rakyatnya ada bantahan seperti itu, kira-kira langsung diamankan barangkali, ya. Nah, diamankan oleh pengawalnya, ya. Tapi Umar biasa, kenapa? Nah, katanya Anda menyuruh kami mendengar, mentaati, menyuruh adil, ya, sementara Anda sendiri nggak adil, ya. Apa saat itu faktanya? Jadi rupanya ada pembagian kain yang diberikan kepada rakyatnya. Nah, ibu-ibu ini melihat Umar itu kainnya beda dengan rakyat, ya. Kalau rakyat barangkali satu porsi mungkin kalau sekarang 2 meter, ya, kurang lebih misalnya. Ini Umar badannya besar, nah, terus mendapatkan jatah kain yang lebih banyak, nah, karena badannya besar. Maka Umar mengatakan, kum ya Abdullah, anaknya disuruh berdiri. Coba apa? Disuruh bersaksi anaknya. Kata Abdullah bin Umar, ya, jatah saya berikan ke ayah saya. Nah, jadi nggak ada pilih kasih, walaupun pemimpin sama porsinya dengan rakyatnya. Hanya saja karena Abdullah kasihan, badan bapaknya besar, nggak cukup satu porsi kain, maka dikasihkanlah jatahnya sodako dari anaknya. Nah, itulah, ya, dinamika kepemimpinan para khalifah kita dulu yang sangat memberikan keteladanan, ya, kepada kita. Wahai kaum mukminin, janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang berpecah belah di dalam agama, dan mereka terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok, serta mereka banyak berselisih setelah datang kepada mereka dalil dan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, seandainya saja mereka mau mengikuti dalil dan bukti-bukti tersebut. Hal ini dikarenakan mereka meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga
Mereka pantas untuk menerima hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Adapun hukuman di dunia, maka Allah menjadikan permusuhan di antara sesama mereka sangat hebat, dan Allah memberikan kepada mereka kehinaan dan siksaan. Sedangkan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi bisa jadi ya, ini introspeksi kepada kita semuanya ya. Bisa jadi adanya permusuhan, kemudian perselisihan yang tidak kunjung selesai saat ini, dan juga umat Islam yang masih terus terhina, belum mendapatkan kehormatan sebagaimana makom yang sesungguhnya. Bisa jadi ini ada fenomena meninggalkan dakwah, meninggalkan ataupun tidak punya kepedulian untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Banyak sekali ya kalau kita lihat di sekitar kita orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat, tapi kita tidak mampu untuk merubahnya. Misalnya ya dalam hal membuka aurat. Nah, ada banyak saudara kita yang muslimah barangkali karena awam atau karena situasi kondisi ya, sehingga menjadikan saudara-saudara kita muslimah itu membuka auratnya ya. Ya, contoh kita nggak mampu ya merubah hal-hal seperti itu yang karena punya ya ini punya domain ya tertentu ya, belum ada sebuah kebijakan secara umum ya. Kalau seandainya ada kepala daerah yang membuat aturan siapapun pegawai muslimahnya wajib menutup aurat, dibuat misalnya peraturan bupati, peraturan wali kota yang mengikat internal, monggo silahkan ya. Kalau peraturan daerah kan mengikat agak eksternal, ini agak debatable ya, karena nggak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi ya. Tapi kalau aturan keputusan yang sifatnya berbasis keputusan bupati atau wali kota, ini mengikat internalnya. Misalnya mengharuskan bagi yang muslim harus sholat berjamaah di masjid kantor wali kota atau kantor bupati. Nah, itu bagus ya kalau kebijakan itu ada di daerah-daerah tertentu ya. Adapun ini berikutnya tentang kesamaan atau padan ayat ini dibandingkan dengan ayat yang lainnya, diantaranya surat Al-Maidah 78-79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar, yang selalu mereka perbuat sungguh sangat buruk apa yang mereka buat ya. Jadi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan-jangan kita akan diperlakukan ya, diberikan laknat sebagaimana Bani Israel dulu ya. Ancaman bagi ahli kitab ini sebagai bandingan janji berupa keberuntungan, keselamatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Perselisihan yang dilarang dan dicela adalah perselisihan di dalam masalah-masalah pokok usuluddin atau masalah akidah ya, dan mengikuti perkataan hawa nafsu dan kepentingan pribadi di dalam masalah-masalah yang bersifat publik. Adapun perbedaan di dalam masalah-masalah yang hanya bersifat cabang atau furu yang berkaitan dengan mazhab dan ijtihad di dalam masalah-masalah yang bersifat cabang, seperti perbedaan antara mazhab yang ada seputar perincian ibadah dan muamalah, maka perbedaan seperti ini tidaklah dilarang dan tidak dicela. Karena perbedaan-perbedaan seperti ini dikarenakan beragamnya pemahaman-pemahaman yang ada, yang semuanya sama-sama didapat dan diilhami dari nas Al-Quran. Beragamnya perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW dan perbedaan di dalam memandang dan menentukan kedudukan riwayat-riwayat hadis yang ada. Sudah saya singgung kemarin tentang sebab-sebab perbedaan ya. Kalau sebabnya itu asbab ilmiah, sebab fikriyah, silakan ya. Perbedaan yang berlatar belakang keilmuan, silakan. Tapi kalau perbedaan yang dasarnya itu khuluqiyah, akhlak, moral, karena kesombongan, karena ketakaburan, karena ada ujub,
ada sentimen pribadi, yang sana pengikutnya lebih banyak, yang sini lebih sedikit, dan lain-lain. Nah, inilah yang mazmum, ya, perbedaan yang dicela karena faktor sebab-sebab emosional. Tapi kalau latar belakangnya keilmuan, silakan ya. Para ulama dulu beda pendapat itu karena keilmuan, dan itu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang saling mengklaim pendapatnya paling benar, sementara yang lain salah, tidak ada. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah kita harus saling menghormati, ya. Tidak boleh saling mengklaim, memvonis pendapatnya yang paling benar. Kita hanya beristihad kebenaran. Kalau kita dapatkan insya Allah, ya kita dapat 2. Kalau salah kan paling nggak dapat 1, ya, dalam masalah ijtihad, ya. Baiklah, insya Allah akan kita lanjutkan tentang tafsir ini. Semoga bisa, ya, Allah Ta'ala memberikan waktu, usia pada kita semuanya, kesehatan pada kita, sehingga terus istiqomah di jalan kebenaran. Dan semoga kita semua selalu bersemangat dalam menunaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.